Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, namaku Utami Widyaningrum, NIM C1419094 dari kelompok 3 Departemen Budidaya Perairan FPIK IPB. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas akhir saya dari mata kuliah Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik. Yuk, simak videonya ya teman-teman. Baik teman-teman, kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu ciri seksual primer dan ciri seksual sekunder dari ikan jantan. Apa sih ciri seksual itu? Ciri seksual primer merupakan ciri seksual yang berhubungan secara langsung dengan proses reproduksi. Dalam hal ini adalah organ-organ reproduksi dan hormon yang mempengaruhinya. Lalu kalau ciri seksual sekunder adalah ciri kelamin yang dapat ditandai dengan melihat ciri-ciri fisik untuk membedakan ikan jantan dan ikan betina. Ikan jantan dan ikan betina ikan lele ini memiliki perbedaan teman-teman, yaitu pada induk jantan memiliki perut yang lebih buncit dan gerakan induk betina ini lebih lambat sehingga mudah untuk ditangkap. Alat kelamin ikan lele betina ini terlihat membulat dan mengembang berwarna merah jambu. Jika bagian perutnya diurut ke arah kelamin, akan keluar telur berwarna kuning tua kecoklatan. Lalu untuk lele jantan memiliki bentuk tubuh yang lebih ramping daripada ikan lele betina. Gerakan lele jantan juga agresif dan lincah. Alat kelamin lele jantan terlihat memanjang, meruncing, dan berwarna kemerahan. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke organ reproduksi ikan lele. Nah, pada ikan biasanya terdapat gonad, namun terdapat perbedaan pada ikan jantan dan ikan betina. Pada ikan betina akan ada ovarium yang menghasilkan telur, dan pada ikan jantan akan ada testis yang menghasilkan sel sperma. Lalu untuk proses keluarnya sel sperma dimulai dari sepasang testis pada jantan tersebut akan mulai membesar pada saat terjadi perkawinan lalu menghasilkan sperma. Sperma jantan bergerak melalui vas deferens melalui celah atau lubang urogenital. Lalu selanjutnya pada ikan jantan, sistem ekskresi dan sistem reproduksi dikeluarkan melalui lubang yang sama. Sedangkan pada proses keluarnya sel telur pada ikan betina dimulai dari sel telur diproduksi di bagian ovarium, lalu telur dikeluarkan melalui oviduk yang terbuka ke arah ovipor yang berfungsi mengarahkan sel telur ke arah kloaka, bukan ke ureter. Di sini juga terdapat bagian-bagian organ reproduksi dari ikan lele. Pada ikan betina terdapat papila betina, gonad ovarium betina, dan ikan jantan terdapat papila jantan dan gonad testis. Selanjutnya kita masuk ke bahasan perkembangan gonad ikan lele. Tingkat kematangan gonad dapat kita lihat dari dua cara, yaitu morfologi dan histologi. Morfologi dengan kita dapat melihat langsung, sedangkan histologi kita dapat melihatnya langsung menggunakan mikroskop. Nah, di sini terdapat betina TKG ikan betina dan ikan jantan. Pada betina saya memberikan gambar TKG 1, TKG 2, dan TKG 4. Pada ikan jantan saya memberikan contoh dari TKG 1 dan TKG 2. Pada TKG 1 ini terlihat ovari tipis dan berbentuk seperti pita putih dan telur tidak dapat diidentifikasi. Dan pada gambar 2 TKG 2 pada ikan betina, yaitu ovari mulai melebar dan menebal berwarna merah. Lalu selanjutnya pada TKG keempat, gonad terbentuk sempurna dan mulai berwarna kecoklatan kehijauan lebih jelas, telur terlihat jelas dengan kasat mata. Lalu di sini saya memberikan gambar untuk perkembangan gonad ikan lele jantan TKG 1. Pada TKG 1 terlihat testis masih berwarna pucat. Lalu pada TKG kedua, testis mulai berwarna putih keabu-abuan. Dan jika masuki TKG ketiga, pada ikan lele jantan ini akan gonad berwarna putih berisi cairan berwarna putih, dan TKG keempat, gonad berwarna putih dan kadang-kadang dengan bintik coklat. Gambar yang saya ambil ini, saya ambil dari jurnal Iswanto et al. Tahun 2016 dan Enditna et al. Tahun 2021.
Selanjutnya kita masuk ke bagian diameter telur dan fekunditas. Tujuan untuk mengamati diameter telur yaitu untuk menggambarkan pola distribusi diameter telur ikan. Sedangkan fekunditas adalah semua telur-telur yang akan dikeluarkan pada waktu pemijahan. Penentuan fekunditas dilakukan dengan pengambilan ovari ikan betina yang matang gonad pada TKG 3, 4, dan 5. Nah, di sini terdapat metode yang paling umum digunakan yaitu metode graviometrik. Dan di sini terdapat contoh perhitungan yaitu dengan berat gonad total 100 gram, lalu berat gonad contoh 25 gram dan jumlah telur contoh yaitu 60 butir. Dan hasilnya yaitu 240 fekunditasnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian Hepatosomatic Index atau HSI dan Gonadosomatic Index atau GSI. Apa sih itu? HSI merupakan presentasi perbandingan antara bobot hati dengan bobot ikan tubuh yang menggambarkan proses metabolisme di hati. Sedangkan GSI merupakan suatu proses perhitungan tingkat kematangan gonad melalui perbandingan antara bobot gonad dengan bobot tubuh ikan. Di sini terdapat contoh soal perhitungan. Diketahui terdapat satu ekor ikan lele yang memiliki berat 1,5 kg. Kemudian ikan tersebut dibedah dan dia ketahui bobot hati sebesar 100 gram dan bobot gonad sebesar 400 gram. Berapakah nilai HSI dan GSI? Dan di sini terdapat cara dan hasil jawabannya yaitu HSI mendapatkan hasil 6,7% dan GSI mendapatkan hasil 26,7%. Kita masuk ke tahapan induksi hormon. Kemarin kita menggunakan teknik penyuntikan. Setelah induksi hormon, kami mengambil darah ikan dengan teknik yang sama yaitu dengan 45 derajat. Setelah itu, kami mengeluarkan isi dari tubuh ikan lele seperti gonad, hati, usus, dan ginjal. Selanjutnya masuk ke tahapan hipofisa. Hipofisa merupakan teknik penyuntikan hormon ke ikan dengan mengandalkan hormon yang terkandung dalam hipofisa yang bertujuan untuk merangsang pemijahan. Selanjutnya kita membahas rekayasa kelamin atau seks reversal. Seks reversal merupakan suatu cara atau teknik yang digunakan untuk mengalihkan kelamin dari jantan ke betina atau sebaliknya. Nah, teknik seks reversal yaitu terdapat oral, perendaman, dan penyuntikan. Untuk identifikasi gonad kita dapat menggunakan pewarna asetokarmin. Bahasan selanjutnya kita masuk ke bagian bioassay ikan. Bioassay atau uji hayati merupakan suatu uji untuk mengetahui sifat racun atau toksisitas dari suatu bahan pencemar yang dapat memberikan dampak negatif seperti kematian pada suatu organisme menurut Octaviana et al. Tahun 2016. Nah, untuk pengujian ini dapat kita gunakan teknik ELISA dan untuk mengukur yaitu kita dapat menggunakan kadar estradiol 17 beta dan hormon OODEF. Nah, untuk bahasan yang terakhir yaitu preservasi sperma. Preservasi sperma adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan daya simpan sperma dengan tetap menjaga sifat-sifat fungsi dari sperma. Nah, di sini juga terdapat tujuan preservasi yaitu yang pertama intensifikasi produksi benih, yang kedua menghindari gamet mengalami oviparity atau lewat matang, yang ketiga dapat menggantikan biaya pemeliharaan produk. Lalu juga terdapat larutan extender. Larutan extender berfungsi sebagai sumber nutrisi dan bahan penginduksi motilitas awal sperma dan meningkatkan fertilitas sperma. Di sini terdapat contoh-contoh larutannya. Yang pertama yaitu larutan fisiologis, yang kedua madu, yang ketiga air kelapa. Penjelasan dari saya tentang tugas akhir dari fisiologi reproduksi organisme akuatik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.